Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir dalam acara seminar pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Arda Putri Winata MA selaku pemateri pada hari ini. Kemudian ada kepala sekolah serta guru-guru dari SD Muhammadiyah Ngesti Harjo dan SD Muhammadiyah Latihan, serta teman-teman KKN Muhammadiyah Mengajar kelompok 17 dan 18 yang saat ini memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam kondisi pandemi saat ini melalui video telekonferensi. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Rahmah dari kelompok KKN Muhammadiyah 18 selaku moderator akan membimbing jalannya seminar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melangsungkan seminar bertemakan pemberdayaan perpustakaan sekolah untuk menunjang gerakan literasi sekolah. Langsung saja, saya akan membacakan rangkaian acara seminar kita pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, kedua, penyampaian materi, ketiga, sesi tanya-jawab, dan yang keempat, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara seminar kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Arda. Beliau adalah pustakawan perpus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014 hingga sekarang, dan juga trainer dari tim trainer literasi informasi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014 hingga sekarang. Selain itu, Ibu Arda juga merupakan anggota dari Ikatan Pustakawan Indonesia tahun 2017 hingga sekarang dan menjadi sekretaris dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah tahun 2017 hingga sekarang. Sebelumnya, kepada peserta seminar untuk mengkondisikan suara agar acara kita tetap berjalan kondusif. Pada Ibu Arda, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih ya Mbak Salsa. Bapak Ibu, ini tantangan sebenarnya ya untuk mengisi via daring dengan peserta yang tidak di luar Jawa sebenarnya, tapi ternyata di dalam Pulau Jawa pun akan kesulitan sinyal ya. Saya mau menyapa dulu Bapak dari SD Muhammadiyah Ngesti Harjo. Bapak, halo Bapak. Kepala sekolah ya ini ya. Kemudian dari SD Muhammadiyah Ngelatihan. Daerah mana ini ya? Ngelatihan sama Ngesti Harjo. Sleman. Sleman bukan? Sleman ya. Halo Bapak. Ngelatihan di keluarga. Suara saya terdengar jelas Bapak? Kedengaran ya, yang lain bisa dengar suara saya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dan lancar ya. Suara saya kurang jelas ya Bapak ya? Sudah cukup jelas, Pak. Sekarang sudah Bapak, sudah jelas? Sudah lebih jelas. Oke, Bapak, salam ya Pak dari saya Bapak. Semoga bisa berjalan, amin. Baik, ini materi yang akan kita sharing sama-sama ya. Kemarin itu sebelum dihubungi oleh Mas Adnan gitu ya, saya diminta untuk memberikan edukasi terkait beberapa persoalan yang sedang dihadapi oleh perpustakaan sekolah di sana ya, di 2 SD itu ya, di Muhammadiyah Ngesti Harjo sama yang Ngelatihan.
Kemudian saya coba cari nih sebenarnya apa ya yang hubungannya antar persoalan itu apa, saya coba lihat, coba kaji, kemudian jadilah ini. Perpustakaan dan gerakan literasi sekolah. Saya pilih dulu. Oke. Oke, perkenalkan saya Arda. Terima kasih Mbak Salsa sudah memperkenalkan saya ya. Salam kenal, kita baru hari ini ya jumpa ya dengan mahasiswa KKN yang luar biasa. Harus tetap menjalankan programnya di tengah pandemi ini dan saya salut gitu ya. Tapi untuk mahasiswa KKN yang spesial ini sebenarnya banyak program loh yang bisa kalian jalankan dengan background masing-masing yang berbeda. Bagaimana mengemas itu kemudian dijalankan via daring, insya Allah akan membawa manfaat untuk masyarakat luas sebenarnya. Saya bisa dihubungi via email ya. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin materinya akan di-share ya sama Mbak Panitia. Boleh, kemudian saya akan coba berbagi. Sebenarnya permasalahan yang diobservasi oleh Mas Adnan kemarin itu bukan permasalahan baru sebenarnya ya. Bapak, Ibu, dan mungkin ada pustakawannya ya di SD. Di SD ini sudah ada berapa pustakawan ya? Kurang lebih ya. Di SD Ngesiarjo berapa orang? Mungkin yang mahasiswa yang kemarin sudah survei ada berapa orang pustakawannya? Untuk di SD Muhammadiyah Ngestiharjo belum ada, Bu. Oh, belum ada pustakawannya. Baik. Lalu dikelola oleh siapa, Bapak? Dikelola oleh operator sekolah. Operator sekolah. Jadi tugasnya diambil alih oleh operator sekolah. Operator sekolah ngapain nih, Pak? Itu, Pak, tugasnya, Pak? Halo? Putus ya. Oke. Ke SD Muhammadiyah satunya lagi. Kalau di sana sudah ada pustakawannya, Bapak? SD Muhammadiyah yang satunya. Atau ada Mas Adnan ya di sana. Halo. Halo. Itu kayaknya. Ada berapa pustakawan di sana, Mas? Latihan itu mungkin juga sama Bu, ini belum ada pustakawan khusus. Dan kita Oke. untuk petugasannya nih minta bantuan dari bendahara khusus. Bendahara, oh. Bendahara khusus. Jadi untuk penanganan perpustakaan belum bisa maksimal seperti itu. Oke, baik. Nah, baiklah gitu ya. Itu sebenarnya masalah yang sejak dulu kala sampai detik ini juga belum terpecahkan gitu ya. Jadi ada masalah SDM, kemudian masalah kebijakan tentang yang berhubungan dengan perpustakaan tentunya. Lalu juga ada permasalahan terkait lokasi, tempat gitu ya. Di mana sih perpustakaan yang ideal, lokasi untuk perpustakaan yang ideal itu di mana, kemudian ruangannya seperti apa, itu juga menjadi masalah yang belum terselesaikan. Kemudian ada masalah yang berikutnya juga terkait dengan sumber daya koleksi. Koleksi di perpustakaan sekolah ini juga yang lumayan ya memprihatinkan. Padahal ini 2 SD juga tidak jauh ya, masih masuk di Pulau Jawa, tapi belum ada belum ada pengelolaan yang profesional gitu. Kemudian tidak kalah penting juga permasalahan terkait manajemen gitu. Padahal Bapak Ibu ya dan teman-teman KKN sudah banyak kebijakan dan landasan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun organisasi perpustakaan dunia, gitu ya, saja seperti IFLA, itu International Federation itu ya, yang menaungi asosiasi dan instansi institusi perpustakaan sedunia. Kemudian juga ada undang-undang dari pemerintah, undang-undang tentang perpustakaan itu Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007. Kemudian juga ada Permendiknas tentang standar
tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah gitu. Kemudian ada juga tentang standar nasional perpustakaan itu seharusnya itu sudah ada. Harapannya memang dengan dikeluarkannya kebijakan dan landasan hukum ini menjadi pedoman, menjadi acuan gitu ya untuk kita bagaimana menyesuaikan dengan itu gitu. Karena memang idealnya perpustakaan itu ya sesuai dengan yang ada di aturan gitu ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa dikaji lagi nih. Ini kemudian sejauh mana perpustakaan sebagai sarana untuk belajar mandiri. Kalau di sekolah-sekolah ya, mohon maaf ya Bapak Kepala Sekolah gitu, guru-gurunya pakai buku apa Pak kalau ngajar? Pengalaman saya dulu waktu sekolah, guru itu mengajar bukunya itu lagi, gitu. Gitu nggak? Mahasiswa zaman sekarang dulu seingat kalian waktu sekolah, yang diajarkan gurunya buku paket lagi, dan bukunya itu. Iya nggak? Ya, jadi memang gimana? Itu iya. Iya Bapak. Jadi memang sebenarnya perlu ada kolaborasi gitu ya antara pustakawan, guru, kemudian juga siswa agar yang namanya perpustakaan ini mencapai tujuannya gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa ternyata tujuan dari perpustakaan itu antara lain yang pertama itu meningkatkan minat baca. Nah, ini yang luar biasa. Ini kalau teman-teman mahasiswa search gitu ya, googling, minat baca masyarakat Indonesia, itu pasti wes di bawah gitu, nggak pernah di atas. Itu yang mahasiswa berapa banyak buku yang dibaca? Coba nanya mahasiswanya. Selevel mahasiswa berapa banyak buku yang dibaca? Nggak Senyuman banyak, Anda tidak menjawab ya. nggak banyak. Ya pasti senyum. Oke. Jadi memang susah ya kalau ya itu tadi terkait dengan kesadaran, kemudian bagaimana pustakawan ya Bapak ya nanti insya Allah semoga kedepannya ada pengelolaan yang lebih baik lagi gitu sehingga fungsi atau tujuan dari perpustakaan itu bisa dirasa maksimal. Kemudian tujuan perpustakaan sekolah yang kedua, membantu siswa untuk menulis kreatif. Nah, kalau mahasiswa kita biasa dipaksa gitu ya, dipaksa untuk menulis paper, makalah yang kita presentasikan, kemudian di akhir nanti perkuliahan teman-teman mahasiswa diminta untuk menulis skripsi. Nah, itu sudah pakemnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih kiat untuk siswa sekolah agar bisa tetap menulis kreatif. Nanti saya punya fun-nya, cara yang fun agar siswa juga sudah mulai menulis kreatif. Kalau mahasiswa menulis ilmiah, kalau siswa menulis kreatif seperti apa, nanti akan saya sharing caranya, strateginya. Kemudian tujuan perpustakaan sekolah yang ketiga, karena perpustakaan itu sarana ya, sarana belajar, otomatis dia menyediakan segala bentuk sumber informasi. Tapi perlu diketahui, tidak ada satupun perpustakaan di dunia ini yang mampu mencukupi kebutuhan informasi dari penggunanya. Gitu. Jadi perpustakaan SD tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh sivitasnya. Jadi seperti guru, kalau ada komite, kemudian siswanya itu tidak. Makanya kenapa diperlukan adanya kerjasama dengan perpustakaan lain. Karena kebutuhan informasi itu kalau kita sadari sangat banyak gitu ya, sangat banyak dan beragam formatnya. Jadi itu pentingnya nanti perlu adanya kerjasama dalam hal penyediaan sumber informasi. Lalu berikutnya, perpustakaan sekolah itu merupakan sarana untuk pengembangan pengetahuan secara mandiri. Bagaimana anak-anak di sekolah dasar gitu ya, tidak hanya diajarkan cara membaca, kemudian menulis, tapi meng-create hal-hal baru
yang bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Gitu. Kalau kita bisa baca ya, nanti mahasiswa bisa baca seperti misalnya Jepang gitu ya. Bagaimana anak-anak sekolah, kalau di kita di Indonesia, anak-anak sekolah itu sudah kita kasih handphone, HP gitu ya, smartphone, gadget dengan berbagai tujuan. Tapi kalau anak-anak sekolah di Jepang itu dia bahkan membuat gadget. Dia tidak hanya menggunakan, tidak sebagai konsumen, tapi sebagai produsen dong. Ngeri ya. SD sudah diajarin gimana caranya membuat smartphone, gadget gitu. Tentu dengan ini ya yang minimalis, kemudian tujuannya juga tersampaikan gitu. Jadi mereka sudah membuat itu. Robot-robot minim gitu tuh mereka sudah mulai meng-create itu. Nah, itu peran besar dari pustakawan. Bagaimana caranya memfasilitasi anak-anak SD ini agar bisa meng-create pengetahuan baru yang bernilai manfaat. Seperti itu. Itu kaitannya dengan tujuan perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir, karena perpustakaan sekolah, isinya sekolah ini terutama yang SD ya, karena SD dunianya masih bermain, hal-hal yang fun, otomatis perpustakaan sekolah juga harus bisa menjadi tempat rekreasi. Seperti yang Bapak Ibu lihat di slide itu ya, bagaimana caranya kita mendesain perpustakaan sekolah. Jangan sekolah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti ya kapan-kapan kalau ada waktu bermain ke perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan UMY, kita buat warna-warni kayak PAUD deh. Sama. Coba itu Mas Andika, Mas Haikal, sama Salsa. Berapa kali ke perpustakaan, Nak? Berapa kali? Pak, sering. Coba jangan sering ya, sering peres. Si Andika sering, pasti tahu. Yang terbaru memang kita buat yang full color. Kita buat semuanya full color, kemudian fasilitas WiFi kita kencengin. Jadi memang perpustakaan yang baik itu yang didesain sesuai dengan karakter penggunanya sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, kalau di selevel perguruan tinggi, memang kita bikin perpustakaannya itu 3 zona. Zona pertama untuk sirkulasi ya, peminjaman buku, kemudian zona kedua zona silent, itu khusus mereka para mahasiswa yang sedang menyiapkan tugas akhir. Kemudian zona yang terakhir yang ini yang baru saja kita belum diresmikan bahkan ya, sudah kita bikin bagus itu zona public space. Jadi mahasiswa bisa sharing di sana, kemudian bisa ngopi juga karena memang kita siapkan. Untuk perpustakaan sekolahnya Bapak nggak perlu repot sediain tempat ngopi juga ya, dan nggak perlu repot juga jualan susu gitu ya, karena sekolah harus ada tempat nyusu gitu, enggak juga Pak. Jadi memang sebisa mungkin tempatnya nyaman, kemudian ramah anak gitu ya. Furniturnya yang dipilih memang yang aman gitu. Jadi warna-warnanya juga yang warna-warna membuat semangat seperti itu. Nanti bisa dimulai. Berapapun kecilnya, tapi kalau kita kemasnya menarik, insya Allah nanti anak-anak juga akan betah berkunjung. Saya sayangnya nggak bisa lihat ya Pak ya perpustakaan di SD, di 2 SD ini seperti apa. Sebenarnya penasaran kayak apa sih gitu ya bentuknya. Dan itu nanti karena ada hubungannya dengan kunjungan, tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan. Ya kalau perpustakaannya udah di pojokan, kemudian itu kan sering ya Pak ya, Bapak Kepala Sekolah mungkin perpus itu ya di pojok, gelap, kalau nggak gelap ya remang-remang, terus debunya banyak banget. Gitu. Semoga di 2 SD ini nggak begitu ya Pak ya, karena sudah ada SDM-nya tadi, walaupun yang satu bendahara dan yang satu operator gitu. Memang karena memang permasalahan SDM ini tidak semudah yang kita pikirkan Bapak. Insya Allah saya mencoba memahami ya Bapak ya. Meskipun saya pustakawan di perguruan tinggi, tapi kita bisa sharing nanti. Nah kemudian tentang pustakawan gitu. Ini masalah SDM. Banyak sekali perpustakaan sekolah yang tidak dikelola secara profesional. Nah, itu saya pernah dengar ya, taruhlah sesuatu itu pada ahlinya.
Karena kalau tidak, tunggu kehancurannya, gitu ya. Kayaknya ada siapa itu, saya pernah baca begitu. Nah, memang kenapa? Karena memang pustakawan itu tenaga kependidikan yang berkualifikasi serta profesional. Dia harus ada background pendidikannya, atau minimal kalau sepengetahuan saya ya, Bapak Kepala Sekolah ya, ada beberapa pengelola perpustakaan sekolah yang dia itu merupakan guru ya, guru mata pelajaran, kemudian diberi diklat gitu, karena ada diklatnya juga, diberi diklat perpustakaan, kemudian menjadi pengelola perpustakaan. Itu juga seperti itu juga ada, karena memang rekrutmen pustakawan juga hal yang kompleks juga gitu ya. Entah karena anggarannya, kemudian karena apalagi kalau ini kan swasta ya, untungnya swasta relatif lebih fleksibel sebenarnya Bapak terkait SDM ini. Nanti juga bisa kerjasama Bapak ya, Bapak Kepala Sekolah bisa kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa PPL dari universitas yang memiliki ilmu perpustakaan. Gitu. Jadi mereka kerjasamakan, Bapak SD Bapak bekerja sama dengan universitas. Kalau di Jogja itu ada UIN ya Bapak, ada UIN, itu mereka punya jurusan perpustakaan yang setiap tahunnya mereka sebenarnya ada PPL. Jadi mahasiswa-mahasiswa ilmu perpus ini ada program PPL yang terjun, bisa ke sekolah, bisa ke perpustakaan dinas, kemudian bisa ke perpustakaan perguruan tinggi. Jadi itu bisa menjadi salah satu solusi ya untuk bagaimana sih langkah awal mengelola perpustakaan. Nanti Bapak bisa menghubungi karena setiap tahun ya, insya Allah itu bisa bermanfaat. Kemudian gini, kenapa sih harus dikelola oleh profesional? Karena memang tujuan utama dari manajemen tenaga perpustakaan sekolah itu agar semua anggota staf itu memiliki pemahaman yang jelas terkait kebijakan jasa perpustakaan, kemudian tugas dan tanggung jawabnya. Jadi memang bukan perkara yang mudah gitu ya, mengelola perpustakaan, harus ada profesionalisme pekerjaan. Seperti itu terkait dengan pustakawan. Nanti mungkin yang operator tadi Bapak bisa diikutkan diklat atau pelatihan gitu ya. Ada Perpustakaan Nasional itu mengadakan BIMTEK untuk pengelola perpustakaan, bimbingan teknis untuk pengelola perpustakaan. Bapak bisa coba lihat lagi, cek lagi jadwal pelaksanaannya. Insya Allah kalau itu dia di cover sama negara Bapak. Jadi ada yang diadakan berdasarkan APBN, itu dia semuanya dana yang dikeluarkan, akomodasi dan lain-lain ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Nah, Bapak bisa mengirimkan SDM-nya jika memang tadi ya rekrutmen susah gitu atau sulit dilaksanakan. Jadi Bapak bisa mengirimkan SDM-nya untuk diklat. Nah, kemudian ini tugas pustakawan. Ada banyak sekali Bapak sebenarnya tugas pustakawan yang saya rangkum kurang lebih menjadi 3 pokok. Yang pertama terkait analisis kebutuhan pengguna. Bapak mungkin tahu ya, bahwa perpustakaan itu ada akreditasinya. Akreditasi perpustakaan sekolah. Nah, di dalamnya itu ada 6 komponen yang harus dinilai untuk mencapai sebuah standar yang sudah ditentukan gitu ya. Komponen yang pertama itu pengelolaan koleksi, pengkatalogan koleksi. Kemudian komponen kedua itu pelayanan. Komponen ketiga itu sarana dan prasarana, lalu ada komponen keempat itu penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, dan yang kelima itu tentang penguat perpustakaan ya. Jadi layanan-layanan inovasi, keunikan itu masuk di komponen kelima. Nah ini memang kalau mau yang standar gitu ya, kalau kita bicara standar memang standarnya akreditasi. Jadi mau tidak mau perpustakaan ya perpustakaan yang standar ya yang sesuai gitu, yang memenuhi akreditasi gitu Bapak. Itu Bapak udah pusing banget itu ya dari Pak Kepala Ngesti Harjo ya, SD Muhammadiyah Ngesti Harjo. Aduh Mbak, PR banyak banget Pak buat saya gitu ya. Santai Bapak, nanti kita mulai dari yang paling bisa gitu. Bagaimana?
Nah, ini yang pertama terkait analisis kebutuhan pengguna. Karena sebenarnya inilah awal mula kita mengelola perpustakaan. Kita harus cari tahu dulu. Kita harus melakukan survei. Nah, dalam survei akreditasi harus ada 3 bentuk survei, Bapak. Survei kebutuhan koleksi. Seperti apa sih kebutuhannya yang dibutuhkan oleh siswa, guru gitu ya. Lalu formatnya seperti apa? Jumlahnya berapa? Nah, itu masuk dalam analisis kebutuhan pengguna. Nah, ini nanti kalau kita bicara akreditasi, dia harus ada 3 format, Bapak. Format survei kebutuhan. Yang pertama, dia melalui wawancara. Nah, Bapak, Ibu, Bapak Kepala Sekolah mewawancarai gitu ya, secara ini aja, secara tidak kemudian yang formal, tapi bagaimana melihat kebutuhan para guru, kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh guru. Itu wawancara. Kemudian yang kedua, Bapak, harus ada survei tertulisnya yang diisi oleh siswanya. Kalau SD gitu ya, kita surveinya yang simple-simple, yang penting bisa merecord. Yang penting kita dapat memperoleh gambaran seperti apa sih kebutuhan dari siswa-siswa kita. Di luar tadi Pak, di luar apa LKS, di luar buku paket gitu-gitu ya Pak ya. Itu perlu kita cari tahu, kita analisis, kita kaji. Kemudian yang ketiga, format evaluasinya harus online. Itu sih kalau sesuai dengan standar akreditasi perpustakaan. Setelah itu Bapak, setelah kita temukan jawabannya gitu ya, ternyata yang dibutuhkan seperti ini. Lanjutlah kita memasuki yang kedua, pengadaan bahan pustakanya. Dari mana Mbak saya bisa mengadakan duit aja nggak ini gitu ya? Dari mana duit turun dari langit emang, apalagi swasta gitu kan? Ada berapa hal Bapak? Tadi saya sudah bikin ini ya, jadi untuk pengadaan koleksi sebenarnya ada beberapa sumber terkait sebelum ke pengadaan Bapak. Jadi pengembangan koleksi itu yang pertama penyusunan kebijakannya. Bapak ya kepala sekolah atau nanti yang mengelola perpustakaan, kemudian pemilihan koleksi berdasarkan survei tadi, kemudian masuk ke pengadaan, lalu ada nanti penyiangan dan evaluasi. Nah, untuk pengadaan itu Bapak saya sudah catatkan. Jadi, kalau pengadaan itu kita bisa bekerja sama. Selain pembelian, kita juga bisa bekerja sama dengan perpustakaan di luar perpustakaan sekolah. Ya, kami di UMY ini juga ada kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa KKN yang dia mau bikin program perpustakaan desa gitu. Jadi koleksinya memang kita yang sesuai kira-kira apa kita kirimkan ke sana. Nah, kalau bapak-bapak dari kepala sekolah ini mau bekerja sama, boleh Pak, ada beberapa penerbit yang dia juga welcome gitu ya. Bapak ajukan proposal, bisa dapat bukunya, sudah melalui kerjasama. Kemudian melalui dinas-dinas juga Bapak bisa bekerja sama gitu ya. Jadi tidak melulu harus membeli karena memang tidak sedikit ya anggaran perpustakaan sekolah itu untuk pembelian buku juga tidak sedikit gitu. Nah, lanjut yang selanjutnya setelah buku didapatkan gitu ya atau hibah-hibah Bapak ya. Hibah dari siswa saya nggak ngerti ya kalau dana BOS, penggunaan dana BOS seperti apa saya kurang paham gitu. Apakah kemudian boleh diambilkan dari dana BOS atau seperti apa? Saya juga bukan ahlinya itu. Kemudian setelah koleksi datang nih, ketika koleksi sudah didapat, lantas ngapain? Gitu kan? Nah, ada aturannya di sini Bapak, ada aturannya. Ketika koleksi datang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah nanti inventarisasi dulu. Jadi kalau Bapak di sana masih manual, siapkan aja buku yang besar gitu ya, buku folio, dicatat Bapak, jadi nomor, tanggal sekian, judulnya apa, penulisnya siapa, kita inventaris. Kemudian kita kasih stempel kepemilikan. Nah, ini yang basic para pustakawan harus tahu, ini yang paling basic tadi saya bilang ya, harus tahu hal-hal yang mendasar gitu, yang tugas dasarnya. Setelah itu kita masukkan ke buku induk, kita inventaris.
Nah, yang kedua, setelah kita inventaris, kita katalogisasikan. Halo mahasiswa roaming ya, kalau katalogisasi ki opo gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Tak kasih tahu. Jadi, kenapa itu buku di perpustakaan bisa ditaruh di rak-rak itu ya? Dia ada labelnya ya, kalau kalian perhatikan. Kalau yang pernah minjem buku, ya mahasiswa ya. Kalau yang pernah minjem buku, dia ada labelnya. Nah, label itu sebenarnya sudah disusun berdasarkan sistem penyusunan yang internasional. Jadi bukan perkara mudah kita menyusun itu sudah ada aturan bakunya. Kadang Pak, kita sharing ya, di UMY itu ada mahasiswa gitu ya, yang ambil buku, kemudian dia taruh aja gitu asal, yang hanya dia dan Tuhan yang tahu di mana dia taruh. Gitu. Jadi itu begitu bergeser satu rak saja itu sudah merubah ini ya, sudah susah sekali untuk melacak. Nah, itu kenapa perlu adanya katalogisasi. Katalogisasi itu adalah sistem ya, sistem yang digunakan untuk memproses buku pengaturan gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Kemudian saya mau bicara tentang sistem katalogisasi yang mendunia, yang internasional gitu ya. Ada kita biasanya pakai DDC, duodesimal gitu. Nah, ini kalau kita mau bahas sekarang ya, kalau mahasiswa tahu kita kuliahnya aja 4 tahun. Soal begini-begini itu 4 tahun. Jadi kalau saya mau bahas sekarang secara rinci gitu, aduh nanti saya sharing aja ya langsung sama Pak Kepala Sekolah, Pak, kapan kita sharing berdua, kita bahas tuntas nih. Teknis-teknis gitu ya, teknis-teknis dari buku datang, kemudian harus dirak, kemudian nanti ada penyiangan. Penyiangan itu artinya buku-buku yang tingkat keterpinjamannya rendah itu kita ambil. Nah, untuk dimanfaatkan yang lainnya gitu. Jadi kita ambil dari rak. Untuk apa? Agar rak itu tidak penuh, karena kita kan ilmu pengetahuan berkembang terus, berkembang lagi, buku-buku baru juga masuk gitu ya. Jadi memang perlu adanya kegiatan weeding. Ya, istilahnya weeding, penyiangan. Kalau bukunya udah jarang dipinjam, udah apalagi buku-buku TI, ya, Bapak ya. Karena buku-buku IT itu IT kan terus ya, cepat sekali dia berkembang. Itu sudah nggak kepakai lagi, Bapak. Jadi bisa kita ambil dari rak untuk ini efisiensi space. Nah, itu dari nanti di kegiatan meeting. Kurang lebih untuk pengelolaan buku seperti itu. Kemudian yang saya tadi bilang, klasifikasi. Buku, masing-masing buku itu punya topik besarnya. Kira-kira bukunya ini topiknya tentang apa? Nah, itu sudah ada aturannya. Buku-buku yang satu topik kita jadikan satu berdasarkan kelas. Gitu. Kalau nanti ada ini di DDC ya, saya nggak hafal sebenarnya. Jadi dari kelas 000 itu karya umum, kemudian untuk karya-karya filsafat, saya rasa kalau di SD sedikit ya untuk karya filsafat gitu. Kemudian nanti ada agama di kelas 200 gitu, agama yang kita tahu ya, agama Islam, Hindu, itu ada di kelas 200, termasuk di dalamnya adalah pedoman-pedoman yang digunakan dalam suatu agama. Misalnya Al-Quran, itu nanti masuk kelas berapa gitu. Jadi kalau saya mau bilang, klasifikasi ini tujuannya agar buku itu nggak maut. Maut itu tahu, what the meaning of maut? Maut itu ya di mana gitu, nanti nyarinya susah lagi gitu ya. Dengan adanya klasifikasi, kita bisa taruh lagi, kembalikan dia, kemudian kita bisa cari lagi dengan cepat gitu ya. Penemuan retrieval-nya, penemuan kembalinya itu cepat gitu. Kita nggak harus metani satu-satu buku ini kemarin di mana gitu. Karena ada klasifikasi, kita akan mudah. Kemudian ada kelas 300. 300 itu yang berkaitan dengan ilmu sosial. Ya, buku-buku IPS, geografi itu nanti masuk ke 300. Kemudian ada sastra, bahasa, itu di kelas 400. Nah, terus 500 ada kelas ilmu murni, 600 ada ilmu terapan, 700 seni dan olahraga, 800 kesusastraan, 900 sejarah dan geografi. Nah, ini kalau Bapak bisa lihat ya. Nih ada di DC ya, ada pengelompokannya. Jadi memang kita mengklasifikasi itu guna
mempermudah dalam penemuan kembali sebuah informasi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, formulasi dan implementasi kebijakan yang berhubungan dengan perpustakaan. Ini contohnya seperti ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman ya, bahwa pustakawan itu belum banyak yang dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan. Padahal sejatinya pustakawan itu harus diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perpustakaan, bahkan kurikulum, gitu ya. Kalau Bapak Ibu guru punya punya tugas untuk, kalau di negeri ya, itu kan punya tugas apa sih, dia meneliti gitu ya, membuat karya ilmiah untuk naik golongan gitu. Kalau di negeri ya, Bapak kepala sekolah mungkin lebih tahu ini. Kalau PNS itu dia ada kewajiban untuk menulis. Dan tugas pustakawan sebenarnya beliau bisa menjadi mitra dari kajian itu, Bapak. Tidak hanya kita memberikan sumber informasi gitu ya, resources yang digunakan untuk kajian, tapi kita juga bisa menjadi mitra Bapak Ibu guru dalam menulis. Karena Bapak Ibu guru sekarang kan memang dituntut untuk mempunyai karya tulis ya Pak ya. Kalau saya nggak salah itu yang negeri itu memang untuk naik golongan ya harus ada karya tulis sekian gitu Bapak. Nanti mohon dikoreksi kalau saya kurang paham. Nah itu bisa jadi mitra sebenarnya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang kemarin saya coba sama Mas Adnan cari benang merahnya, pemberdayaan perpustakaan dan gerakan literasi sekolah. Oke, kita coba lihat. Ini yang tadi saya bilang ya. Oh iya, ada yang lupa bahwa setelah kita melakukan survei kebutuhan, pengadaan koleksi, mengolah, katalogisasi, kemudian klasifikasi, dan dira, itu jangan lupa selanjutnya adalah pelayanan. Ya, buku itu tidak hanya untuk didisplay di sana, dipajang gitu aja, enggak. Tapi memang dia untuk dilayankan. Gitu. Nah, ini yang rata-rata di perpustakaan sudah jalan pelayanan. Pelayanan itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya, teman-teman mahasiswa juga informasi yang baru mungkin ini ya. Jadi pelayanan seperti apa yang dikatakan tertutup? Jadi ketika pelayanan itu close, orang yang datang hanya menyerahkan, Mbak saya mau cari buku ini. Nah nanti yang ambilkan pustakawannya. Itu yang namanya close access, tertutup. Nah kalau yang open access sudah dia masuk, dia cari sendiri. Prasmanan ya, kalau kata orang Jawa itu prasmanan, wes golek-golek dewi. Gitu ya. Yang penting dia sudah catat nomor kelasnya di mana, dia sudah tahu raknya yang di mana, dia bisa cari sendiri sesuai kebutuhan. Masing-masing bentuk pelayanan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman ya, ketika memang itu close access, otomatis buku lebih sering rapi ya, karena kita yang ngambilin. Mereka tinggal bilang mau buku yang seperti apa, kita ambilin, kita kasih, nanti dikembalikan, kita langsung taruh. Nah, itu relatif lebih rapi. Hanya ketika tidak didukung oleh SDM yang mumpuni, itu ngambilin satu buku bisa lama banget. Ya, SDM-nya harus banyak. Karena kalau nggak banyak, otomatis pemustaka itu istilah untuk mereka yang datang ke perpustakaan, gitu ya, pemustaka. Teman-teman mahasiswa biar nggak roaming, Pak, itu kayaknya jidatnya mikir gitu ya, apa lagi ini istilahnya gitu ya. Pemustaka itu untuk mereka yang datang. Itu yang kelemahan dari close access dan kelebihannya. Kemudian yang open access, kita tidak perlu banyak SDM di sana, Bapak. Jadi siswa sudah biarkan saja dia masuk, dia pilih sendiri bukunya. Ketika buku itu akan dicatatkan gitu ya, nah itu yang kita yang jalankan gitu. Kalau memang itu masih manual ya berarti memang harus ditulis di buku ya, nama, kemudian tanggal kembalinya kapan, tanggal pinjamnya kapan. Tapi ketika dia sudah tersistem, Bapak bisa gunakan barcode scanner gitu ya. Jadi tidak perlu lagi menulis, tinggal di-scan kayak kalau di mall-mall gitu ya, kita mau belanja barang, tinggal scan barcode, sudah dia masuk ke sistem. Nah, itu terkait dengan pelayanan. Kemudian ini yang
di mana-mana saja sih pustakawan harusnya dilibatkan. Gitu. Ini yang tidak banyak yang aware terhadap hal-hal begini. Jadi itu dia harus tahu anggaran untuk perpus, anggaran untuk pengadaan koleksinya berapa, anggaran untuk kegiatan perpustakaannya seperti apa, kemudian sumbernya dari mana. Itu harusnya memang pustakawan tahu, Bapak. Jadi kalau saya itu pengalaman saya sharing dengan pustakawan di sekolah dasar, dia memang dilibatkan di penyusunan anggaran. Jadi dalam setahun ke depan itu dia mau bikin apa-apa saja, kegiatan apa-apa saja, kemudian mau belanja apa-apa saja, dia ini kan listnya, kemudian dia komunikasikan dengan bagian bendaharanya waktu itu. Nah itu nanti ACC nggak ACC, nah itu kembali ke pemegang kebijakan. Tapi paling tidak memang pustakawan harus diikut sertakan dalam yang begini-begini. Kemudian itu tadi terkait tempat atau lokasi. Nah ini yang kita tidak bisa banyak ini ya, karena memang kita masuk, kita hadir, sudah seperti itu. Tapi kalau dari awal memang sudah ada perencanaan, nanti gimana ya bagusnya tempatnya yang ideal gitu, itu bisa berdiskusi dengan pustakawan. Itu. Kemudian ada sumber daya. Nah ini terkait dengan beban kerja, kemudian berapa harusnya ada pustakawannya, itu sebenarnya sudah ada aturannya Bapak di IFLA ya. Nanti kalau misalnya Bapak perlu itu, saya bisa kirimkan Bapak filenya. Ada aturannya berbahasa Indonesia Bapak. Jadi berbahasa Inggrisnya ada dan sudah dialih bahasakan, dia sudah berbahasa Indonesia menjawab semua ini kebutuhan tentang sumber daya berapa sebenarnya yang harus diperlukan. Kemudian apa saja job desk-nya itu sudah ada aturannya. Kemudian secara organisasi saya rasa juga sama, ketenagaan itu sama dengan sumber daya tadi ya, sumber daya informasi, sumber daya SDM-nya, kita sudah masuk sana, kemudian penggunaan perpustakaannya seperti apa, dan terakhir promosi perpustakaan. Kalau di era ini, pandemi ini memaksa kita sebenarnya ya, Bapak Ibu, bagaimana caranya mengoptimalkan seluruh kegiatan kita via daring. Kalau dulu promosi kita bisa biasanya tempel-tempel, brosur, spanduk-spanduk gitu ya, perpustakaan, membaca pangkal kaya apa-apa gitu ya. Jadi banyak sekali tempelan-tempelan gitu. Tapi kalau sekarang kita dipaksa untuk bisa melakukan promosi yang via daring. Nah, nanti jangan heran Bapak Ibu ketika misalnya saya di sini ya, di perpustakaan UMY, banyak mahasiswa datang ngumpul, ternyata memang promosinya via online, via Instagram gitu ya, mainannya anak-anak sekarang, coba deh Bapak Ibu cek, dia pasti punya akun Facebook, Instagram, Twitter gitu ya, jadi memang dunianya di sana gitu. Kalau Bapak Ibu masih cetak brosur, leaflet, ya siapa Pak yang mau baca Pak? Maaf aja nih Pak gitu kan. Ya, kecuali memang beberapa gitu ya kita tetap ini kan, tapi kita maksimalkan media yang lebih luas jangkauannya dan sebenarnya lebih secara anggaran dia lebih ngirit, hemat ya Pak ya, kalau kita melakukan kegiatan promosi perpustakaan via online. Kita buatkan websitenya, kita buatkan sosial medianya, semua kegiatan yang ada di sekolah itu kita ulas, kita post di website itu. Tidak hanya perpustakaannya sebenarnya yang akan boom, tapi juga sekolahnya gitu ya. Apalagi kita swasta Pak gitu ya, kita kan adik kandung ya, kalau SD Muhammadiyah dengan UMY itu kan kayak bapak dan anak gitu ya, jadi sama Bapak kita juga melakukan proses yang gencar di promosi, ya promosi sekolahnya, ya promosi kegiatan di sekolah, ya promosi di perpustakaan. Seperti itu. Kemudian, nah ini masuk dengan gerakan literasi sekolah. Seperti apa? Ini kalau saya nggak salah ya Bapak, mohon koreksi, gerakan literasi sekolah itu ada panduannya, tapi tahunnya 2016 Bapak ya. Saya mulai belajar lagi. Ini luar biasa sebenarnya, pemerintah punya program untuk menjadikan sekolah itu sebagai organisasi pembelajar gitu ya. Jadi agar warganya literate gitu ya sepanjang hayat. Jadi
belajar itu kan itu tadi tidak hanya dilakukan di bangku sekolah, tapi pada dasarnya belajar itu dimanapun kita bisa belajar dengan cara apapun. Nah, sebenarnya yang mau dicapai oleh pemerintah. Sebenarnya kita lihat tujuannya GLS. Nah ini tadi ekosistem yang literate gitu ya, dari sejak usia dini ya. Kita edukasi, kita literasi. Literasi itu banyak sekali Pak. Literasi media, literasi keuangan, literasi kesehatan. Bagaimana kita itu melek terhadap sesuatu. Tidak hanya sebatas bisa membaca, tapi lebih lanjut lagi bagaimana sampai pada bagaimana kita mengambil keputusan dari referensi-referensi yang sudah kita baca. Seperti itu literasi. Jadi kita bisa belajar lagi, belajar terus gitu, selalu belajar. Itu tujuannya dari GLS. Dan yang namanya gerakan literasi sekolah itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Bukan perkara yang mudah, Bapak. Apalagi ini anak-anak ya, itu luar biasa. Kita bisa memberikan edukasi sedini mungkin dari hal-hal yang basic, misalnya bagaimana pemanfaatan gadget gitu Bapak Ibu. Saya pernah membaca ya teman-teman mahasiswa, saya pernah membaca tentang peran pustakawan dalam hal edukasi gadget. Kan berita-berita yang tidak enak ya, berita-berita yang anak, temenan di Facebook, kemudian janjian ketemuan hilang. Tahu-tahu pulang sudah tinggal nama. Nah itu kan ada. Nah itu di luar negeri saya lupa di mana itu ya. Jadi ada jurnal. Jurnal itu kan artinya kajian ya. Kajian yang dia mengkaji tentang peran pustakawan dalam mengedukasi. Jadi kita itu tidak hanya menyediakan buku ya, sekali lagi, tapi kita bagaimana mengorganisir informasi, kemudian bagaimana, karena sumber informasi sekarang apa? Gadget kan? Nah, kalau kita tidak edukasi siswa-siswa kita tentang penggunaan gadget, nah itu juga susah gitu. Jangan sampai karena di rumah mereka juga seperti itu ya, orang tua sibuk bekerja, kemudian sangat sedikit waktu untuk itu. Nah, itu peran pustakawan. Jadi literatur yang saya baca itu begini, tentang keamanan penggunaan gadget, akun-akun sosial media. Jadi batasan-batasan, seperti misalnya kamu cantumin nomor HP kamu di akun, itu sebenarnya aman nggak sih? Sampai ke sana Bapak, kalau kita mau bicara pustakawan. Lalu kamu kasih alamat lengkap, ya alamat rumah lengkap di sosial media, artinya yang semua orang bisa akses. Tidak hanya di sini, tapi juga di internasional, ya kan? Itu kan semua jangkauannya sangat amat luas. Jadi ini tantangan sebenarnya Bapak Ibu guru bisa bekerja sama dengan pustakawan gitu ya, bagaimana mengedukasi penggunaan gadget. Gadget untuk edukasi ya, yang konten-konten pendidikan, kemudian penggunaan gadget untuk hiburan sejauh apa gitu, kemudian juga penggunaan gadget untuk kerja kalau kita ya. Nah kalau anak-anak kan ranahnya itu hati-hati sekali gitu ya. Jadi memang gadget itu akan sangat bergantung pada tuannya. Kalau anak-anak seberapa sih kontrol mereka gitu kan? Kalau di SD Muhammadiyah di Bapak Pak sekolah gitu, siswanya boleh ya bawa HP ya Pak ya? Boleh? Nggak boleh. Boleh ya? Nggak boleh. Sementara untuk tingkat SD belum boleh membawa HP. Oke, nah Belum itu kita boleh. bisa. Oh iya sama berarti ya Pak ya. Di 2 SD memang sudah melarang gitu. Tapi juga tidak kemudian gadget itu selalu berdampak buruk, karena gini Bapak, saya pernah melakukan kajian Bapak ya di sebuah pondok pesantren gitu ya. Di saat kita sangat bergantung dengan gadget gitu ya, ibaratnya kalau saya lupa bawa gadget ya saya pulang, saya mau ambil lagi gitu, biarlah saya terlambat ya istilahnya. Kalau mahasiswa apalagi, dia sangat tergantung dengan gadget. Tapi di salah satu mungkin di beberapa pondok ya yang melakukan pelarangan gadget, Bapak. Jadi ada pondok yang saya ambil waktu itu di Jalan Kaliurang, dia melarang
bahkan ya, tidak hanya membatasi, karena ada pondok pesantren yang melakukan pembatasan penggunaan gadget, gitu ya. Ada jam berapa harus gadget dikumpulkan kepada pengurus pondok, ada yang melarang. Nah, ini saya mengkaji yang melarang. Sebenarnya seperti apa sih dampaknya gitu ya ketika kita melakukan pelarangan penggunaan gadget. Padahal di masa informasi ini gadget itu salah satu informasi yang digemari di samping perpustakaan gitu ya. Mereka bisa akses apapun via gadget. Kemudian yang kajian saya itu ternyata hasilnya gitu ya, bukan berarti ketika mereka melarang penggunaan gadget dan kemudian jauh dari jangkauan kehidupan luar gitu, tidak. Tapi prestasinya luar biasa. Teman-teman mahasiswa coba ya lakukan kajian yang sesuai nanti jurusannya. Ini jadi inspirasi sebenarnya. Jadi mereka tetap mencapai prestasi gitu ya. Mereka tetap berprestasi, mereka tetap tahu dunia luar dari koran, dari pengurus gitu-gitu. Waktu itu ada satu komputer yang disediakan di Pondok Putri dan satu komputer di Pondok Putra. Mereka itu harus menggunakannya berdiri. Ya, teman-teman mahasiswa, dia berdiri, dibatasin waktunya. Jadi mereka selesai, ganti, pergi, ganti yang baru. Pakai lagi, ganti yang baru. Nah, kemudian saya sempat mewawancarai beberapa santrinya waktu itu SMP dan SMA kalau nggak salah. Kenapa sih kamu nggak pakai HP? Gitu ya, teman-temanmu kan pada main Facebook, main Instagram. Terus jawaban anak seusia itu gitu ya, karena kita kalau wawancara kan spontan gitu ya, spontan dan senatural mungkin gitu. Jawabannya waktu itu dia bilang gini, karena saya belum merasakan manfaat dari gadget. Dia bilang gitu dong. Terus saya ngerasa malu, apalah saya gitu ya, main IG, scroll IG, ngabisin waktu. Dan dia bilang gitu, dia belum merasakan manfaatnya. Sebenarnya manfaatnya selain silaturahmi gitu ya, kalau kita bilang, itu ada, dia belum bisa melihat itu. Dan lebih banyak mudorotnya kala itu. Dengan saya tidak menggunakan. Kamu tahu bahwa pondok ini melarang penggunaan HP? Iya, karena itu dari awal sudah tertulis di persyaratan bahwa yang mau mondok di sini tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget dan mereka sadar betul. Nah, itu yang sebenarnya kalau anak-anak sekarang ngeles, wah nggak ada HP, nggak maju gitu, itu kayaknya juga belum 100% benar gitu ya. Jadi perlu kita koreksi sejauh mana sih efektivitas penggunaan gadgetnya gitu. Nah, kemudian itu cerita saya ya tentang gadget. Kemudian kita masuk ke ini, ada beberapa tahapan ya, melebar jadinya deh. Ada tahapan pelaksanaan GLS yang Bapak Ibu guru juga sudah paham betul. Kita bisa mulai pada tahap pembiasaan. Karena apa? Semua berawal dari pembiasaan. Kita bisa karena kita terbiasa. Gitu ya. Nah, nanti untuk tahapan selanjutnya bisa kita create-kan lagi, tapi saya mau fokus pada tahap pembiasaan nanti. Nah, pemerintah sudah mengatur gitu ya bahwa kita dibiasakan untuk membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu teman-teman mahasiswa yang belum tahu ya bahwa ada gerakan salah satu program untuk memulai pembiasaan membaca itu di 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Hanya lagi-lagi saya bicara hasil kajian ya Bapak. Tidak semua sekolah menerapkan ini. Itu pertama. Yang kedua, tidak semua guru sadar akan hal ini. Ya, udah sekolahnya nggak sadar, gurunya pura-pura pingsan, muridnya gimana jadinya, gitu kan? Jadi memang ini harus kerja keras kita sama-sama, Bapak Ibu ya, dan teman-teman mahasiswa. Bagaimana caranya menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 menit sebelum pelajaran. Nah, ini harus bersama-sama. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, kemudian ini ada kaitannya dengan pembiasaan minat baca ya, karena saya melihat sebenarnya benang merahnya apa di minat baca.
gitu. Kalau di Jepang kita tahu ya, banyak sekali tulisan-tulisan yang bahwa orang Jepang itu sehari bacanya sekian buku. Tidak hanya artikel ilmiah ya, Bapak Ibu ya. Jadi mereka baca komik, manga, kemudian kartun-kartun anime itu mereka baca tiap hari. Jadi memang membaca itu sebuah kebutuhan gitu. Dan ketika membaca itu menjadi sebuah kebutuhan, loh kalau kita bernafas butuh udara, kira-kira mau tahan napas? Enggak ya? Jadi memang kalau membaca itu menjadi sebuah kebutuhan, ya apapun caranya kita akan membaca. Membaca itu tidak sempit ya, artinya Bapak Ibu bukan kemudian kita membaca buku, tapi membaca situasi, kemudian membaca memahami, nah gitu. Jadi kayak kalau kita Muhammadiyah ya, itu firman Allah surah Al-Alaq itu apa coba? Iqra ya. Karena semuanya berawal dari Iqra. Sekalian Pak, mohon maaf ya Pak ya. Jadi memang umat Muslim, kenapa umat Muslim dulu itu maju dibandingkan sekarang ya Bapak Ibu? Karena itu loh, kita sibuk dengan rutinitas. Kita sibuk mencari perbedaan-perbedaan yang sebenarnya justru perbedaan itu bisa menyatukan kita. Kita tidak mau membaca, kita tidak mau belajar, kita tidak memahami. Sehingga umat Muslim sekarang itu mengalami kayak kemunduran gitu ya. Karena itu tadi, kita lalai sama firman Tuhan, firman Allah di surat Al-Alaq tentang Iqra itu tadi. Nah, itu nanti saya introspeksi diri lagi, Bapak Ibu juga mungkin bisa mengingat ulang gitu ya, firman Allah itu firman Tuhan kita Bapak gitu ya. Jadi orang-orang bisa maju, justru nilai-nilai Islam itu sudah diamalkan di luar masyarakat yang beragama Islam. Di Jepang mereka malah ateis ya, tidak beragama gitu. Jadi tapi nilai-nilai Islam dijalankan di sana dan maju gitu. Berbeda dengan kita. Nanti ini PR lain gitu. Sekarang saya mau berbagi Bapak, Ibu ya, bagaimana contoh realnya untuk kita memulai minat baca ya, memulai meningkatkan minat baca. Coba saya share dulu sebentar. Dari game. Pertama gini, karena kita bicara dalam konteks sekolah, dan anak-anak sekolah itu usianya SD itu segitu ya, dan mereka masih bermain, dunianya bermain. Kalau kita paksa pun beli buku, ini buku cerita dibaca, komik dibaca, nggak akan jalan. Tapi gimana strateginya? Ini saya punya beberapa cara yang nanti mungkin bisa dicoba ya. Saya coba dulu. Saya mau lihatkan. Halo? Oke. Kelihatan ya? Iya. Oke. Belum. Nah, oke. Ini salah satu gambarnya kelihatan nggak, Bapak? Kelihatan nggak, Salsa? Coba cek. Saya share screen ini kelihatan? Kelihatan tapi nggak terbaca. Nggak terbaca ya, Pak ya? Sebentar, coba lihat. Mungkin Segede ini kelihatan? Masih sama. Masih Belum sama ya, bisa. Pak? Belum bisa terbaca. Di Zoom ya harusnya, coba kita lihat. Saya mulai dari sini. Kita Sambil dijelaskan aja mungkin. Sambil dijelaskan mungkin nanti agak nyambung. Oke, baik. Ini cara.
cara untuk bagaimana anak-anak membaca. Kalau di sekolah kan biasanya kita punya ensiklopedia, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya mengemas? Kalau kita sodorkan ensiklopedi, walaupun dia berwarna gitu ya, dia akan melihat gambarnya saja. Itu sudah bagus. Dia akan melihat gambarnya, dia akan mengamati warnanya gitu ya. Tapi bagaimana caranya biar dia memahami konten, itu harus dikemas. Ini saya kasih judul ini Adnan ya, mungkin yang dari sastra Inggris, Build a Bug. Bug itu serangga gitu ya. Jadi kita kasih tahu di sini bahwa serangga punya 4 lengan. Benar apa enggak? Jadi dia akan baca serangga, dia akan lihat serangga itu serangga yang seperti apa yang dimaksud. Kemudian dia punya 4 lengan. Benar enggak? Dia akan langsung masuk ke konten. Ya, jadi harus dirangsang dengan begini-begini pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak. Jadi ensiklopedia akan tetap dirak kalau kita tidak create itu gitu. Kemudian ini serangga mencium dengan antenanya. Bener nggak? Dilihat. Nah, ini nanti bisa pustakawan bisa buat yang kayak gini. Ini kalau yang versi Indonesianya saya kurang tahu ya. Ini yang bahasa Inggris soalnya. Ini salah satu cara. Jadi membuat kartu yang isinya clue. Nah, benar nggak dari clue itu benar nggak? Yang nanti sumbernya adalah ensiklopedi. Ini satu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua menemukan kata dalam huruf-huruf yang acak. Kalau kita sepele, tapi kalau anak-anak ini tantangan yang luar biasa, Bapak. Jadi misalnya kita tentukan di sini buah, kata buah, dicari kata buah apa saja. Gitu. Ini yang kedua. Kemudian nanti yang kaitannya dengan geografi. Nah, ini sama kita kasih clue-nya. Di manakah saya gitu ya? Saya berada dalam ruangan yang gelap. Kemudian saya mendengar kelelawar berterbangan. Saya melihat stalaktit. Di manakah saya? Dia tuh akan mikir gitu. Jadi yang namanya siswa itu kan imajinasinya totalitas tanpa batas ya. Ketika kita ini coba merem. Sekarang bayangkan kalian ada di mana gitu. Dengan kata-kata seperti itu, oke. Ternyata saya ada dalam sebuah gua. Atau saya berada dalam sebuah bioskop. Nah, itu geografinya main di sini, Bapak. Kita menggunakan buku yang sudah disediakan, kemudian kita kemas gitu ya. Dengan cara yang kayak gini, insya Allah siswa juga tertarik. Dia diajak berimajinasi. Ini yang bioskop juga ada. Kemudian cara yang kedua tentang istilah, bagaimana mengenalkan istilah-istilah seperti ini. Nah, ini nanti mencocokkan tentang fobia-fobia. Anak-anak juga harus kita edukasi tentang fobia-fobia, ketakutan-ketakutan terhadap sesuatu. Nah, itu agar dia juga memahami dirinya seperti apa melalui fobia. Nah, ini udah level yang lebih lanjut. Kita bisa bikin gini aja, kartun. Nah, nanti mereka yang mengisi. Ini cloud-nya ini, percakapannya mereka yang mengisi. Sekarang kalian isi ini ceritanya, tapi gambarnya seperti ini. Kalian isi. Nah, itu nanti luar biasa. Justru ya, anak-anak itu bermain dengan cara yang tidak main-main. Gitu. Saya pernah dapat ilmunya, mereka diajak untuk berimajinasi membuat sebuah cerita dari gambar yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian ini puzzle. Puzzle tentang kata-kata itu tadi ya, diurutkan. Nah, ini yang lebih. Jadi dari teka-teki silang, ini hal yang asik ya sebenarnya, teka-teki silang, kita menambah wawasan kita dengan pengetahuan yang kita tahu. Kalau ini tentang plural, ini kalau mau mengajar bahasa Inggris misalnya, bisa pakai cara ini. Kayak misalnya child. Child itu singular gitu ya. Kemudian pluralnya apa? Children. Nah, itu ini, oh iya toh gitu. Jadi dia excited gitu ya. Jadi interest, kemudian mereka wow gitu. Ternyata bisa loh gitu pakai cara-cara ini mengenalkan perpustakaan. Ini yang sama kayak tadi, baby animals. Nah, ini yang menulis. Bagaimana anak-anak diajarkan menulis.
Ini pustakawan bisa bekerja sama dengan guru. Dia diminta untuk menuliskan dirinya, ya, all about me. Jadi siapa namamu, sekolah di mana, dibebaskan gitu. Jadi mereka bebas mau menulis apa aja. Mereka menolong orang, hari ini berapa orang yang mereka tolong gitu-gitu. Terus saya ngerasa bagus ketika saya apa gitu. Mereka bebaskan saja, mereka menulis ini gitu ya, tentang poster. Kemudian yang ini sama, clue tentang dunia sekitar. Nah, ini nanti bisa didukung dengan koleksi di perpustakaan. Sangat bisa di-custom, Bapak Ibu, disesuaikan kebutuhan. Kayak gini, saya punya ini, apa namanya, wing, sayap, tapi saya tidak bisa berenang, tapi saya sangat suka, apa namanya, saya tidak terbang, tapi saya suka dengan berenang di air yang dingin. Siapakah saya? Dia akan cari di ensiklopedi. Dia dibantu dengan 3 gambar ilustrasi yang sudah disediakan. Nah, yang begini-begini ini harus, ini level yang paling bawah. Kita tidak bisa memaksa mereka. Kita memaksa ya dengan cara yang fun. Itu kalau pustakawan ya. Jadi memang banyak cara yang bisa dilakukan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ada game ya Bapak Ibu, tapi saya takut koneksinya nggak stabil ya. Ada namanya Kahoot. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Kahoot, saya lihatkan. Atau mau dicoba sama mahasiswa ya. Ini kalian bisa stabil nggak internetnya di rumah? Stabil ya? Kalau bisa kita coba, nggak lama, paling 2 menit. Bisa kita Ya, coba, ada lumayan, gadgetnya nggak? lumayan. Nah ya, ini kalian Zoom-nya pakai desktop kan, pakai laptop ya? Oke. Iya. Pakai laptop. Sekarang HP-nya dibuka, kemudian masuk ke kahoot.it. Kahoot.it. Kita lihat sebentar. Nah ini. Nih, kahoot.it. Coba kalian masuk. Bapak kalau mau nyoba, Bapak ini salah satu media pembelajaran yang menyenangkan. Kahoot, K-A-H-U-U-T.it. Kahoot.it. Sampai nanti Bapak bisa masuk, kemudian diperlukan game pin-nya. Kita coba ya. Kita coba, ini nggak lama insya Allah. Sudah berhasil masuk di Kahoot-nya. Bisa? Ya, sudah. Sudah ya, Andika udah. Haikal sudah? Udah, Bu. Udah, Salsa? Sudah, Salsa? Belum ya? Kita tunggu. Udah. Sudah? Oke, kita coba masuk. Kemudian saya akan play. Nah, teman-teman masuk di Kahoot-nya, akan ada pin ya di situ. Nanti pinnya masukkan nomornya. Sebentar. Kita mulai. Nah, ini pinnya ini. Masukkan pinnya, kemudian masukkan nama kalian. Mungkin bisa di-mute, Bu, yang suara dari Kahoot-nya, Bu, soalnya keras banget. Oke. Keras banget ya. Bentar. Iya. Sebentar. Di- Masih kedengeran nggak? Udah enggak. Oke, sudah bisa masuk semuanya? Oke, Salsa sudah masuk. Nanti Bapak Kepala Sekolah bisa ya, Haikal, oke. Andika, belum masuk Andika. Contoh ya. Oke, kita siap mulai ya. Bapak mau join nggak, Bapak? Sebelum nanti praktek ke siswanya. Ini bisa dilakukan dimanapun kalau ini ya, karena pandemi. Kalau Bapak cuman kasih tugas, mungkin sesekali perlu kuis-kuis seperti ini.
Oke, kita mulai ya. Nanti saya inikan aturan mainnya. Jadi teman-teman nanti lihat jawabannya di layar. Nah, lihat soalnya di layar, jawabannya ada di HP kalian. Kalian tinggal ngeklik mau jawab yang mana. Kita coba ya. Kita coba. Bapak, kita lihat ya. Selamat datang, kita coba mainkan. Oke. Soalnya ada di layar. Yang pertama, apakah Anda seorang pustakawan? Soalnya itu. Nah, jawabannya ada di HP-nya Bapak dan teman-teman mahasiswa. Tinggal pilih, ada warnanya ya. Iya, Ya. mungkin, tidak, ragu-ragu. Tinggal ngeklik. Ngekliknya di HP. Oke, good. Jadi, ada satu yang nggak masuk tadi ya. Ini yang banyak menjawab tidak. 2 orang. Kemudian next. Nah ini, ada top skornya di masing-masing soal Bapak. Jadi nanti Bapak bisa asik gitu ya, lihat siswanya, dan ini menyenangkan. Andika di top skor, kemudian Salsa di bawah. Karena mungkin nggak jawab ya Salsa ya. Kemudian yang kedua, berikut bukan merupakan jenis perpustakaan. Nah, harus tahu nih jenis-jenis perpus yang mana. Kemudian tinggal dipilih. 2 orang sudah menjawab. Nggak usah pakai mikir ya. Tinggal dijawab aja. Perpustakaan masjid. Perpustakaan masjid itu termasuk jenis perpustakaan. Perpustakaan modern. Ya. Nggak ada jenis perpustakaan modern. Itu nggak ada benar. Yang satu jawab perpustakaan khusus. Salah ya. Oke, bergeser ya posisinya. Sekarang Haikal yang memimpin. Kita lihat. Bapak, kenapa Bapak di bawah sana? Kita coba ketiga. Undang-undang tentang perpustakaan. Tadi saya sempat sebutin kayaknya ya. Undang-undang nomor berapa? Tahun berapa? Itu Bapak bisa pilih dari HP-nya. Ini nomor 43 tahun 2007 ya. Yang benar yang kuning. Seperti itu kurang lebih. Bapak Ibu cukup ya. Kita end dulu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Teman-teman mahasiswa juga. Jadi memang kita harus kreatif. Pustakawan itu harus kreatif. Bagaimana caranya agar anak mulai membiasakan diri membaca dengan cara-cara yang fun. Oke, yang kedua Bapak Ibu. Jadi kami di Perpustakaan UMY itu kita akan ada program extensive reading. Bagaimana anak membaca bacaan yang berbahasa Inggris dari level yang paling rendah. Saya bawa contohnya. Coba ini Bapak Ibu lihat. Ya, ada level 2, ya kan? Gingerbread Man. Nah, siswa itu bebas memilih. Jadi Bapak kepala ya kalau mau mengirimkan siswanya nanti saya kabarin Bapak ya, saya infokan kapan mulai kegiatannya dilakukan. Kita punya buku-buku yang lucu-lucu gini Bapak. Ya. Untuk sementara kita berikan yang Muhammadiyah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah boleh kalau mau membaca dan ini bisa dipinjam dibawa pulang. Ya. Ini yang level 2-nya. Nah, dia level 2 akan seperti ini, Bapak. Kosakata bahasa Inggrisnya sedikit, gitu ya, yang sederhana, gambarnya tetap. Ini level 2. Kemudian, ketika anak sudah mulai suka, gitu ya, wow, keren ceritanya, dia akan naik level, menjadi level 3. Level 3, kemudian ada juga level 4. Nah, ini dari terbitan Oxford. Bapak, ini luar biasa. Saya aja yang sudah begini gitu ya, suka baca yang ini karena banyak kosakata yang saya tahu. Tidak harus tahu semuanya. Itu kenapa kita mau mengajak nanti sekolah-sekolah Muhammadiyah kerjasama buat mengajak siswanya ke sini, pinjam buku bebas. Ini kita punya banyak dengan berbagai level. Dia bisa pilih sesuai levelnya. Gitu. Nah, ini yang ada saya bawakan contoh yang dari Domino's. Ini untuk yang sudah lebih nih, quick starter. Quick starter itu artinya pemula. Nah, untuk saya masih suka yang gini-gini. Bapak coba deh nanti kita sama-sama. Ini
menyenangkan. Selain kita bisa membaca, kita juga bisa belajar bahasa asing tanpa merasa terbebani. Seperti itu, teman-teman. Bapak, mungkin kita bisa lanjut diskusi. Salsa, saya kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke Salsa. Baik, terima kasih Ibu Arda telah menyampaikan materi dengan baik mengenai pemberdayaan perpustakaan sekolah. Untuk acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dibuka dengan 2 sesi. Langsung saja kita buka sesi yang pertama dengan 3 pertanyaan. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofon atau dapat mengetik pada kolom chat untuk bertanya. Silahkan. Mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa ya ditanyakan di room chat, karena kalau kita interaktif, lebih bagus interaktif, tapi mungkin kondisi sinyal yang kita tidak bisa kontrol ya. Kita bisa via room chat, dan untuk mahasiswa yang mau berbagi boleh di forum chat hari ini. Jadi insya Allah banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Baik, Bapak saya belum tahu namanya Bapak siapa ya tadi, Bapak Kepala Sekolah tadi ya. Perkenalkan ya, Bu, Mbak ya. Saya yang dituakan di SD Muhammadiyah Istiarjo, nama saya Ali Munandar. Oh, Bapak Ali ya. Ya. Saya di sini sudah 2 tahun. Boleh langsung kita sharing ya? Boleh Bapak agak bisa langsung ya, kita sharing ya? Bisa Bapak, bisa. Iya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Arda yang sudah banyak tadi menyampaikan paparan terkait dengan pustakawan dan perpustakaan. Banyak yang saya ambil dari apa yang telah Ibu sampaikan terkait dengan untuk kemajuan sebuah perpustakaan. Kami tidak banyak menyampaikan pertanyaan, tapi sharing saja bahwa beberapa hal yang sudah disampaikan itu sudah sedikit banyak sudah kita laksanakan. Yang pertama terkait dengan kebijakan tentang pelaksanaan perpustakaan. Perlu Ibu ketahui bahwa kami punya gedung perpustakaan tersendiri. Buku juga ya tidak lumayan banyak sih, tapi tidak ada tenaga pustakawan, sehingga tenaganya diampu oleh salah satu guru kelas. Kemudian terkait dengan tentang inventarisasi buku, karena bukunya tidak terlalu banyak dan tidak juga minat baca anak itu belum begitu tinggi, jadi sementara perpustakaan yang ada itu jarang sekali dikunjungi siswa. Yang kedua, sudah adanya kerjasama dengan perpustakaan keliling dari Pusda ya, dari perpustakaan yang itu sudah berlangsung sudah lama, dan kita adakan pertemuan setiap seminggu sekali. Jadi tugas dari perpustakaan keliling itu datang ke sekolah, mengalokasikan waktu sekitar 1 jam untuk peminjaman dan pengembalian buku untuk 1 minggu ke depan. Dan itu sudah capaiannya sudah berapa siswa ya? Yang sekitar 75% sudah meminjam buku-buku. Ya mungkin dikarenakan
Pun? Iya, udah besar Cukup. itu kalau 75 sudah luar biasa itu, Pak. Itu karena mungkin melihat buku-buku yang dibawa oleh perpustakaan daerah mungkin lebih menarik ya, mungkin secara form bukunya, kemudian cerita-ceritanya mungkin sudah terbaru. Beda dengan buku sekolahan kan mungkin sudah buku lama, mengkor istilahnya gawe kebak-kebak loker gitu. Nggih, Pak, nggih. Ya, Bu. Jadi daya minat bacanya itu mungkin lebih senang kalau ada petugas perpustakaan daerah yang datang itu. Kemudian tentang anggaran perpus, kadang memang agak terlewatkan, tapi juga tidak dikesampingkan karena setiap tahunnya kita membeli, terutama ini di tahun untuk pelaksanaan kurikulum 13 itu kita membeli bukunya sebatas buku paket, jadi buku kurtilas, buku tematik semua kelas. Jadi untuk buku-buku yang mungkin semacam bacaan ringan atau cerita atau ensiklopedi itu mungkin masih belum bisa terjangkau untuk kita beli. Nah, tadi kami tertarik dengan tawaran dari Ibu terkait dengan pengajuan proposal kemana kita harus meminta buku-buku sebagai tambahan referensi buku di perpustakaan kami. Dulu pernah saya, sewaktu saya masih di sekolah lain, itu saya sok minta Grama Surya, gitu. Grama Surya, ya. Grama Surya itu. Ya, Pak. Tapi itu rata-rata bukunya sudah mungkin buku yang agak, maaf nih, mungkin yang sudah agak sortiran atau sudah agak dikesampingkan. Jadi istilahnya hanya untuk kebak-kebak saja, tapi mungkin materi atau isinya itu mungkin sudah tidak relevan lagi. Nah, saya tertarik tadi bagaimana kalau kami harus mengajukan proposal kemana untuk mendapatkan buku-buku yang lebih menarik dengan anak-anak. Dan kemudian langsung saya mengacu pada tadi tentang literasi, tentang kegiatan gerakan literasi sekolah itu memang sudah dicanangkan sejak 2017 dari tidak hanya gerakan literasi tapi sudah akumulasi dengan gerakan pendidikan karakter. Jadi memang sebelum pembelajaran dimulai jam 7 itu sudah diadakan penguatan pendidikan karakter dari salaman dengan Bapak Ibu guru, cium tangan, berbaris, berdoa, hormat pada guru, hormat bendera, bahkan sampai slogan-slogan semboyan-semboyanan sekolah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan literasi membaca 15 menit dan mungkin ditambah lagi dengan tadarus. Itu sudah kita laksanakan karena itu juga sudah terkait dengan sedikit menyinggung dengan kurikulum Ismuba. Jadi kalau itu sudah nyambung dan sudah bisa melaksanakan. Dan cuma untuk terkait dengan peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru, karena tadi menyinggung Bapak Ibu guru juga banyak terkait dengan penulisan buku. Nah, ini yang selama ini kita rasakan adalah yang terjadi di sekolah negeri ataupun itu mereka adalah ASN atau pegawai negeri, di mana penulisan buku tersebut bisa dipakai untuk syarat kenaikan PAK, penilaian angka kredit. Mungkin kalau guru bisa membuat 3 diktat, mungkin itu menjadi 1 poin tersendiri untuk naik PAK. Tapi kalau di kita, karena kita itu semua
terputus ya Pak ya. Pak Munandar. Halo Bapak. Oh, reconnect kayaknya. Oh iya, itulah. Apa, aduh, padahal bagus banget ini. Penulisan tadi ya, Bapak. Halo, Bapak bisa diulangi? Pak? Halo, J, saya kan J? Iya, Bisa iya dengar, Bu? Bapak. Bisa. Oke, J. Terkait dengan penulisan atau karya tulis ya, bagi kami yang non PNS atau non ASN, itu selama ini belum bisa tercover oleh penilai. Artinya begini, Bu, seberapapun kita bisa nulis, kayaknya belum ada penghargaan tersendiri buat kita untuk istilahnya naik jenjang. Misalkan kalau kita itu kan non ASN itu misalkan mau in-passing itu kan langsung ke Kemendikbud. Nah, sementara untuk jatah naik PAK atau naik in-passing itu Kemendikbud sampai saat ini belum maksimal memberikan kuota, sehingga kami sampai saat ini, seperti saya pribadi yang masa kerja sudah 16 tahun, ini masih 3A. Jadi mungkin seperti saya yang saya alami, ini masih malas ya menulis sebuah buku, buat karya tulis dan lain sebagainya, karena kayaknya kurang begitu kurang berguna atau tidak ada nilainya di kaitannya dengan secara finansial ya, secara naik PAK atau naik jabatan seperti itu ya, Mbak ya. Jadi mungkin daya istilahnya masih rendah ya. Itu tapi tidak tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk belajar. Kayaknya juga banyak teman-teman lebih banyak membaca, terutama membaca HP. Nah, kalau saya lanjutkan kemudian tentang tentang sumber daya sudah, tentang organisasi tenaga tadi kami karena terbatas tidak ada pustakawan terkait dengan karena anggaran. Kalau kita nambah petugas perpustakaan, otomatis kita juga nambah anggaran untuk menggaji. Nah, yang kedua karena mungkin jarang sekali didapatkan seorang pustakawan ataupun sarjana ataupun ahli media yang memang khusus untuk pustakawan ya Pak. Jadi kita kendalanya seperti itu, jadi tidak ada pustakawan. Kemudian kalau masalah minat baca sudah lumayan bagi anak-anak karena adanya perpustakaan keliling. Tapi untuk perpustakaan yang ada di sekolah agak terabaikan memang karena mungkin kondisinya itu bukunya hanya itu saja, kurang menarik. Kedua mungkin tidak standby setiap hari bisa perpustakaan itu terbuka untuk siswa. Kemudian yang ketiga itu tadi minat bacanya memang masih rendah. Jadi minat baca masih rendah. Tapi tentang trik-trik tadi dalam menumbuhkan minat baca itu sudah kami laksanakan. Di antaranya adalah membuat kartun. Beda tapi sedikit hampir sama. Kalau kita triknya membuat semacam peta konsep. Jadi misalkan si A harus membaca buku ini, kemudian silakan membuat satu halaman peta konsep itu dibuat semacam lingkaran, kemudian atau bergambar-gambar, kemudian dibuat satu misalnya satu ringkasan misalnya. Ini buku ini, judul ini, pengarangnya siapa, tahun berapa, kemudian lingkaran lagi misalnya isi poin-poinnya tentang apa, kemudian misalnya ada kota atau ada bintang lagi, itu sudah kita laksanakan, Mbak. Jadi masalah minat baca, Bapak Ibu guru sudah ada trik ke sana. Cuman dari anaknya sendiri mungkin masih tergolong belum bisa mampu kreatif, lebih kreatif lagi. Jadi
mungkin perlu pancingan-pancingan dari Bapak Ibu guru, ya nanti ke depannya mudah-mudahan dengan adanya seperti yang tadi dicontohkan adalah semacam game, Kahoot, ya, itu mudah-mudahan menjadi tambahan tersendiri, referensi tersendiri nanti untuk minat bacanya semakin ada tambahan atau semakin tinggi. Sementara begitu yang bisa kami sampaikan, sementara belum ada pertanyaan karena kami belum begitu menemui kendala terkait dengan perpustakaan. Hanya seandainya nanti mungkin istilahnya perpustakaan yang di sekolah itu sudah berjalan dengan bisa normal, kemudian buku-bukunya sudah bertambah banyak, bervariasi, kemungkinan kita akan lebih bisa menggali lagi bagaimana trik-trik memberikan semangat anak untuk membaca. Mungkin sementara dari saya mungkin bisa ditanggapi atau itu hanya sebagai cerita saja, curhat saja. Nah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Salsa bisa langsung saya ini ya, Salsa ya, mohon izin menanggapi dulu untuk nanti Muhammadiyah yang latihan nanti menyusul. Baik, Bapak luar biasa sudah bekerja sama dengan Pustaka Keliling. Itu programnya dinas Bapak, dan 75% itu bukan angka yang kecil, Pak. Jadi artinya memang kalau saya membaca tadi ya, Bapak sampaikan koleksi di sekolahnya apa ya, gue kebak-kebak loker itu tadi, itu memang sebenarnya pengaruhnya di sana, Pak, karena terbukti ya tadi ketika ada pusling 75% siswa sudah meminjam. Nah, itu Bapak sudah bisa membaca gitu ya fenomenanya bahwa memang pustakanya harus diperbarui lagi. Dan sesuai standar Bapak sebenarnya memang ada aturannya. Untuk fiksi yang artinya non itu yang kayak novel gitu ya, itu kurang lebih 40%. Jadi perbandingannya fiksi 40%, non-fiksinya 60%. Nah, nanti coba bisa Bapak ukur-ukur lagi berapa persen yang sudah di ini ya. Jadi perbandingan. Kemudian tadi Bapak bilang anggar yang 40% fiksi, itu artinya yang karya bebas. Hiburan. Begitu. Kemudian kurikulumnya 13, lalu proposal permohonan buku. Nah, ke Grama Surya. Bapak, tolong mohon maaf. Kalau Grama Surya itu kan terbitannya, saya nggak tahu apa Grama Surya menerbitkan buku-buku untuk anak-anak. Saya pikir kok itu bukannya yang tentang kemuhammadiyahan, akidah, ahlak gitu-gitu ya Pak ya. Saya malah kurang tahu kalau Grama Surya ada. Cuma ada tambahan yang buku umum yang untuk bacaan umum lah, itu ada itu. Oke, baik. Bapak bisa mulai minta ke Perpusnas. Jadi seluruh penerbit yang menerbitkan buku itu wajib menyetorkan buku terbitannya ke Perpusnas untuk menjadi koleksi Perpusnas. Nah, di situ banyak sekali Pak koleksi untuk anak-anak. Bapak bisa mulai coba mengirimkan proposalnya, nanti dikirimkannya ke Perpustakaan Nasional langsung, Bapak, bantuan. Karena kalau kemarin itu beberapa perguruan tinggi dapat bantuan karena kita perguruan tinggi ya Pak, jadi buku-bukunya juga yang sesuai dengan program studi yang kita miliki itu sampai berapa ya, ribuan judul Pak itu kemarin ya kalau perguruan tinggi. Nah, nanti Bapak coba, kita swasta juga sama Muhammadiyah, kita juga dikasih bantuan itu gitu. Nanti coba yang untuk koleksi anak-anaknya ke Perpustakaan Nasional. Kemudian sebenarnya saya juga beberapa waktu lalu ada penerbit yang biasanya saya lupa, nanti saya buka lagi ya catatannya, itu ada beberapa penerbit yang dia memang memberikan fasilitas itu untuk buku-buku anak-anak, buku anak. Nanti saya coba cek lagi Pak. Iya, penerbit ke penerbit Pak, ini ke penerbit buku. Saya lupa, nanti coba saya cek lagi ya.
Kemudian ada GLS, pendidikan karakter ya, Ismuba Islam Kemuhammadiyahan ya, itu juga sudah bagus. Kemudian, nah yang tadi Pak, yang menarik penulisan nih, belum maksimal karena kita kalau di negeri sudah ada ininya ya, tim penilainya. Kemudian kalau kayak kita yang di luar negeri gitu ya, yang swasta, memang belum ke arah sana. Tapi Bapak tetap semangat, saya apresiasi itu. Dan lagi ketika misalnya tetap menulis Bapak ya, tetap menulis, dan itu kalau pengalaman saya itu pernah menulis buku dan itu biaya cetak dan segala macamnya itu jatuh dibebankan oleh MPI waktu itu ya, kalau saya enggak ini. Saya kan juga menulis buku bersama, itu diterbitkan oleh MPI. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru mungkin yang mau menulis bisa coba ya kontak ke sana, siapa tahu difasilitasi. Dan semoga memang ini kan penguat ya, artinya ketika ada ya alhamdulillah, nggak ada kita harus tetap semangat, karena ketika kita menulis itu kan apalagi ya pahalanya kan pahala amal jariah seperti itu. Jadi memang sama Pak, di kita juga belum ada seperti itu Pak. Kita pustakawan juga seharusnya pustakawan itu ada fungsionalisasi. Dia juga ada sistem kredit, kalau karena kita sama-sama swasta memang belum ke arah sana Bapak. Tapi insya Allah itu tidak ini ya Pak ya, bukan menjadi satu-satunya tujuan ya finansial tadi. Tapi nggak ada kok ya kebangetan gitu ya. Nggak ada itu ya. Gimana, itu daya tarik tersendiri soalnya ya Pak ya. Kemudian sudah ada strategi untuk minat baca, itu bagus. Cuman yang mau saya kasih masukan sedikit Bapak, ketika kemudian akan berbeda ya, kalau saya melihatnya akan berbeda ketika Bapak Ibu oke, sekarang membaca, kemudian tugasnya adalah membuat mind map gitu ya, diminta untuk itu akan berbeda kalau kita gunakan logika terbalik tadi yang saya bilang ya. Jadi kita mulai dari diri kita, mereka akan antusias. Bocor ya. Oke, nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, seperti tidak ada anggaran. Nah, itu tadi saya sempat sharing Bapak, ketika misalnya pun tidak ada anggaran untuk pustakawan, Bapak bisa bekerja sama dengan UIN gitu ya, untuk meminta mahasiswa PPL ya, sebagai langkah awal untuk menuju pengembangan perpustakaan yang lebih baik lagi. Bisa dimulai dengan bekerja sama dengan UIN, memohon permohonan mahasiswa PPL gitu ya, karena di UMY itu hampir setiap tahun sebelum pandemi ini, setiap tahun kita nerima, tidak hanya dari UIN, bahkan ya dari Malang, Brawijaya Universitas Brawijaya, kemudian Undip kalau nggak salah, kemudian dari Solo, Surakarta juga ada mahasiswa perpustakaan yang PPL. Jadi memang kami gitu, kita sangat terbantu, mereka juga dapat ilmu baru. Nah, nanti Pak Munandar ya, bisa Pak kontak ke UIN Sunan Kalijaga gitu. Ini tiap tahun kan lumayan toh Pak, setiap tahun ada mahasiswa PPL gitu kan, bisa terkelola dengan baik gitu, karena mereka tahu ilmunya gitu. Kemudian belum ada penghargaan untuk naik jenjang. Sama Pak, itu mah kita semua mengalami itu Pak, kita sama-sama swasta ya Pak ya. Saya tahulah. Oke, selebihnya itu ya. Tapi itu dulu Bapak, mungkin selesai kita bisa lanjut ke SD berikutnya ya. Masih terhubung nggak sama kita? Ada Ibu. Halo Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, untuk tahun ajaran ini saya diberi tugas oleh Kepala Sekolah untuk mengelola perpustakaan, yang sejujurnya saya juga bingung harus mulai dari mana. Nah, ini ada
Yang pertama, jika klasifikasi penulisan DDG yang dulu ada yang tidak sesuai, bisa diganti atau tidak, atau tetap diteruskan. Yang kedua, itu kan ada buku mapel, buku pengetahuan mata pelajaran pada KTSP, kurikulum KTSP. Nah, itu sebaiknya apakah disimpan di perpustakaan atau tidak? Mengingat sekarang kan sudah kurikulum 2013. Yang ketiga, untuk usia katalog sebaiknya bagaimana? Karena mengingat saya baru benar-benar mengelola pertama ini di perpustakaan. Terus, yang keempat, adakah software DDG yang lengkap untuk penulisan nomor di buku? Karena kalau mencari di Google, kadang sedikit pengklasifikasiannya itu. Yang kelima, buku yang sudah kuno, katakanlah sudah lama, itu apakah tetap menjadi koleksi perpus atau gimana? Atau dipisahkan atau gimana? Mengingat buku-buku di perpustakaan ada yang sudah termakan rayap, sudah jelek, sudah isinya sudah isi sama covernya sudah terpisah. Yang keenam, bagaimana menata ruang perpus yang ruangannya itu sempit. Ya, mungkin itu Bu, 6 pertanyaan gitu. Terima kasih. Baik. Tadi Ibu siapa, Salsa? Aku nggak dengar jelas. Tadi Ibu siapa namanya? Nining. Nining Oh, Bu Nining. Oke, halo Ibu Nining. Banyak ya masalahnya. Ibu berapa tahun tadi Ibu di perpustakaan? baru mau mulai. Baru mau mulai. Baru mau mulai. PR-nya udah banyak banget Ibu. Kalau Ibu udah nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera Ibu. Selesai. Oke, baik, saya mulai ya, Ibu. Saya coba ini diskusikan. Yang pertama, harus mulai dari mana gitu ya? Harus dimulai dari niat yang tulus dan ikhlas karena kita di Muhammadiyah, gitu ya. Jadi niatnya baik. Kemudian klasifikasi untuk penulisan diganti atau dilanjutkan. Kalau di kami sejujurnya, Bapak Ibu, ada. Karena kalau kita itu kan perpustakaannya banyak, di fakultas juga ada perpustakaan, dan di sana juga ada pustakawan. Masing-masing pustakawan mengklasir gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan klasifikasinya berbeda. Antara pustakawan yang di pusat dan antar pustakawan di fakultas itu akan berbeda, tidak sangat mungkin terjadi. Dan kebijakan yang diambil oleh Bapak Kepala Sekolah waktu itu, karena memang ketika kita harus mengganti satu, otomatis kita harus mengganti semuanya. Nah, itu kita tidak inginkan itu. Biarkan saja tetap seperti itu, yang penting konsisten. Ya, ketika dia bisa masih ditelusuri di sistem, kita lanjutkan saja. Jadi jalan masing-masing. Kalau kita harus mengganti, itu 2 kali kerja, kecuali memang koleksinya tidak banyak dan dimungkinkan untuk diganti, itu akan lebih baik, gitu ya. Nanti tugasnya Bu Nining mengganti sekarang dan usahakan itu istiqomah. Jangan sampai nanti ada pengganti, misalnya ada penggantinya Bu Nining, akan terjadi hal yang sama, gitu ya. Dia juga ragu ini sebenarnya sudah sesuai atau belum, perlu diganti atau dilanjutkan. Nah, itu jangan sampai ada hal-hal yang demikian. Lebih baik lagi ketika nanti Bu Nining pertama kali yang Ibu lakukan adalah menyusun SOP-nya. Seperti apa, gitu ya. SOP peminjaman, SOP pengolahan bahan pustaka, itu harus dibuat dari awal. Sehingga nanti siapapun yang masuk ke perpustakaan, yang artinya mau mengelola perpustakaan, dia sudah baca SOP-nya. Oke, ini panduannya, rule-nya sudah jelas. Nanti akan sama, meminimalisir kesalahpahaman pengelola yang satu dengan pengelola yang lain. Kalau saya bisa bilang begitu ya. Jadi ada SOP yang jelas. Pengelolaan, pelayanan, kemudian tentang koleksi itu dibuat. Kalau nanti Bu Nining perlu, saya bisa kasih contohnya. Ya, yang di perguruan tinggi, kemudian nanti tinggal sedikit disesuaikan dengan konteks di perpustakaan sekolah.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buku mata pelajaran KTSP beda kurikulum. Nah, ini PR juga, Bu. Kalau di negeri, bentar lagi kayaknya. Kalau di negeri itu ya, buku yang sudah berbeda kurikulum itu sebenarnya masalah tersendiri. Jadi dibuang, nggak boleh, itu kan aset negara ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi betapa susahnya orang mengelola buku yang sudah beda kurikulum. Karena tidak bisa sembarangan. Kita tidak bisa menghibahkan ke tempat lain dengan semau kita, tapi ada prosedur yang saya juga nggak paham itu kenapa bisa begitu gitu ya. Saya nggak paham betul itu. Nah, nanti semisal buku mata pelajaran Pak-nya ya, tapi tadi Bu Nining sudah bilang ruangannya sempit dan saya berpikiran kalau juga raknya juga mungkin tidak banyak. Ketika itu memang tidak digunakan, Ibu bisa pindahkan sementara ke gudang. Jadi buat apa kita display sementara kurikulumnya sudah berbeda? Itu untuk mengefisiensikan rak buku tadi ya, mungkin bisa diletakkan di mana gitu yang tidak lagi di perpustakaan gitu, karena memang sudah tidak digunakan ya, sudah berbeda kurikulum. Itu kalau saran saya. Kemudian usia katalog ini tadi gimana ya, Bu Nining bisa coba jelaskan nanti terakhir ya. Saya masuk ke soft file di DC ada Ibu. Jadi gini, klasifikasian koleksi sekolah itu tidak sekompleks koleksi di perguruan tinggi. Itu harus dipahami dulu. Jadi kemudian tidak perlu juga Ibu bikin misalnya kelas bahasa ya 400 titik sekian nggak perlu. Jadi cukup yang pembulatan. Kalaupun mau pakai titik, 1 kali titik. Misalnya kamus titik sekian gitu ya. Jadi dia tidak perlu karena koleksinya kan masih sangat sederhana ya, Bu Nining ya. Itu jangan kemudian Ibu bebankan pikiran Ibu, aduh klasifikasinya harus sesuai sekali ini dengan tidak, tapi dipilih yang general, kelas-kelas besarnya tadi. Nih, saya coba kasih lihat lagi nih ya. Kelasnya memang kelas yang besar-besar aja ini. Karya umum, filsafat gitu ya. Tidak perlu yang terlalu ini. Kalau Ibu mau ada file di DCI, di DC. Itu ada, nanti saya bisa sharing linknya buat download ya, Bu Nining ya. Insya Allah dimudahkan gitu. Kemudian yang kedua itu buku yang lama. Tadi kalau di perguruan tinggi karena kita swasta relatif lebih fleksibel, Bu Nining ya. Karena ketika ada buku yang tidak hanya lama, buku misalnya yang belum lama tapi ketika dia tingkat keterpakaiannya sedikit kita tarik untuk tempat buku baru masuk. Nah ini monggo nanti kebijakan juga perlu dipikirkan bersama. Bu Nining juga saya rasa tidak bisa mengambil kebijakan ini gitu ya, harus semuanya dikomunikasikan dengan pihak sekolah gitu ya terkait buku yang lama. Apalagi tadi ya buku yang sudah terpisah cover di mana entah isi di mana entah gitu ya. Karena gini, saya boleh bilang kalau buku itu masih bisa diperbaiki, Ibu list, justru Bu Nining list buku-buku apa yang diperbaiki karena di komponen borang akreditasi perpustakaan dia masuk. Anda mempunyai berapa buku yang masuk dalam perbaikan. Itu ada poinnya seperti itu. Jadi selama saya berasumsi buku itu cepat rusak karena sering dipakai. Beda dengan buku yang dimakan rayap. Itu artinya dia diem aja di situ sampai rayap datang gitu kan. Kalau buku lepas covernya karena dia bagus, dia akan sering terpinjam, dan yang namanya anak-anak kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa kontrol dia pinjam buku seperti apa gitu ya, karena anak-anak itu selama masih bisa diperbaiki, justru Bu Nining list saja perbaikan buku nanti masuknya. Ada itu di borangnya juga. Jadi kalau perlu saya kirimkan juga borang. Jadi Bu Nining mulai bisa gimana, kemudian apa yang kurang gitu ya, bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Kemudian menata ruangan yang sempit. Kalau ruangan yang sempit, ada beberapa kriteria Bu Nining sebenarnya. Dari segi pencahayaan harus bagus, kemudian udaranya juga harus, sirkulasi udaranya juga harus terpantau ini, kemudian kelembabannya gitu ya. Nah,
Kalau untuk ruangan yang sempit seperti apa, mungkin saya bisa kasih saran. Justru kalau ruangan sempit tidak perlu ada meja dan kursi. Ya, jadi dia gimana caranya dibikin apa sih kalau orang Jawa duduk di bawah itu apa namanya? Duduk yang nggak pakai kursi itu loh Bu Nining, apa nama istilahnya ya? Lesehan. Lesehan. Aduh, tolong di lesehan gitu ya, dibikin berkarpet, di lesehan, kemudian disediakan bean bag. Bean bag itu semacam apa ya, bean bag. Nanti Bu Nining coba googling ya, bean bag. Itu dia buat duduk, tapi dia bisa menyesuaikan dengan ininya, dengan yang duduk gitu, menyesuaikan badan. Jadi nggak kaku kesannya. Dia bisa dibawa kemana-mana, dibuat tiduran juga bisa. Jadi konsep lesehan itu tadi lebih cenderung lebih akan membuat ruangan nampak luas tanpa ada meja kursi gitu ya. Jadi lebih aman juga anak-anak kan kalau aktif gitu mereka akan lari-lari, geser sana geser sini. Dengan konsep lesehan dia akan lebih bebas, bisa tiduran gitu ya. Dan ada bean bag. Itu kemudian udah ya, itu aja ya. Itu aja Bu Nining, saya rasa diskusinya luar biasa ya. Saya jadi tahu Yang itu Bu, usia katalog. oh ya, usia katalog ini yang seperti apa ya yang maksudnya Bu Nining ya? Katalognya itu modelnya kayak apa? Oke, oh katalog, oh itu ya. Oh Kak, jadi Bu Nining masih bikin katalog yang bentuknya kertas, kemudian ada nama itu ya, katalog lama ya, katalog kartu ya, kalau nggak salah. Oke, sejujurnya di kami itu katalog yang bentuk seperti itu tidak lagi digunakan karena kita sudah menggunakan sistem, jadi tidak perlu lagi membuat katalog. Tapi memang di komponen itu saya juga nggak tahu ya. Di komponen borang akreditasi perpustakaan itu masih mensyaratkan pembuatan katalog gitu. Tapi kalau memang mau dibuat ya dibuat saja, toh koleksinya juga tidak banyak ya Bu Nining ya, nanti bisa. Saya nggak tahu apa masih harus dibuat apa enggak ya Bu Nining, itu kayak begituan ya. Karena saya pikir tujuan dibuatnya katalog itu kan untuk mempermudah pencarian ya. Jadi ketika nanti misalnya udah ada sistem, kenapa tidak melalui search gitu ya, kolom search cari ketemu. Jadi nggak harus lagi kita bikin katalog, ngeprint, kemudian itu kan ada aturannya ya. Lebarnya berapa, kemudian panjangnya berapa, itu sebenarnya ada aturan standarnya itu. Wow, kalau Bu Nining bisa bikin itu, saya salut Bu Nining. PR-nya banyak banget. Karena kita juga sudah tidak pakai begituan, Bu. Sejujurnya ya, kami yang di perguruan tinggi sudah pakai sistem semua. Tapi kalau Bu Nining, monggo disesuaikan. Misalnya masih dipandang perlu, ya baiklah gitu. Dibuat saja. Saya juga, nanti Bu Nining bisa ini ya, bisa inikan lagi konteksnya seperti apa. Seperti itu, Bu Nining. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, nanti mungkin bisa share ya, Salsa bisa share nomor pribadi saya buat Bu Nining. Jadi kita tidak terputus di sini gitu ya, tapi akan ada silaturahmi lagi gitu ya. Ada yang bisa kita bahas. Kalau saya bisa membantu, insya Allah saya terbuka gitu ya. Jadi bisa dihubungi via email atau via nomor WA saya. Gitu Salsa, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Arda untuk sesi tanya jawab dan diskusinya. Selanjutnya kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, mari kita tutup dan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Demikian kegiatan seminar kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dan hilafnya dalam menyampaikan rangkaian kegiatan seminar, dan saya harap seminar kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ya, makasih Bu.